Manhwa Deathrow Boy dibuat oleh komikus Kim Sung Yeon ini berkisah tentang Ji-Hoo, yang kehilangan keluarganya karena Kim Sin, bertemu dengan korban lain, Do-seok, dan menjadikannya sebagai senjata manusia. Dan dia pergi ke penjara sendirian untuk membunuh si pembunuh dengan tinjunya. Tidak ada eksekusi di negara kita sejak 1997. Bukankah seharusnya ada yang melakukannya? Chapter dibuka dengan diperlihatkan seseorang yang memegang boneka, kelinci dan boneka robot di tangannya. Sambil memerankan seolah-olah kedua boneka tersebut hidup dan saling berbicara satu sama lain. Si kelinci berkata, "Kau harus makan, jadi kau bisa tumbuh setinggi ayahmu." Si robot pun menjawab, "Kapan dia kembali?" Yang dimaksud, "Ayah. Kau bilang dia akan kembali jika aku sekolah dasar." Kelinci menjawab, "Dia akan kembali saat kau masuk sekolah menengah. Tunggu saja sedikit lagi." Sial. Aku takkan jatuh pada kebohonganmu lagi. Kaulah alasan kenapa aku tidak punya ayah. Dengan nada agak tinggi si robot berkata, "Sin, bagaimana kau bisa berbicara kasar kepada ibumu?" Tanya si kelinci sambil melongo. "Jika bukan kau, aku akan punya ayah." Si robot mendekati dan memukul keras ke muka si kelinci. "Bawa ayah ke sini, bawa dia kembali secepatnya." Nampak seseorang terlihat punggungnya dari belakang, sambil menggerutu bilang, "Siapapun tidak apa, bawa dia kembali." Lalu terdengar suara dobrakan pintu yang keras. Nampak seseorang laki-laki memegang pistol sambil berteriak, "Kim Sin," ke arah orang yang sedang bermain boneka itu. "Tunjukkan tanganmu." Tetapi Kim Sin masih belum bereaksi. Dengan muka polosnya, "Sial, dia membunuh semuanya." Terdengar seruan dari salah satu detektif yang ada di sana. "Kau punya hak untuk seorang pengacara dan akan dihadirkan selama pertanyaan," kata detektif itu dengan ekspresi muka yang marah. "Jika kau tidak memberi pengacara, seseorang akan disediakan untukmu, dasar anak jalang." Oh, orang gila ini mencincang semua jari ibunya. Bahkan putranya. Terlihat seseorang yang datang. Dengan muka marahnya. "Detektif Kim, kau di sini. Aku telah menunggumu," kata Kim Sin kepada Detektif Kim. "Kau di sini. Aku telah menunggumu," kata Kim Sin kepada Detektif Kim. "Ah," sambil tertawa. "Diam kau bajingan. Tetap di sana Do-seok. Tolong," kata pemimpin detektif itu. "Detektif Kim, aku tahu bagaimana kelihatannya untukmu. Sun Baenim, ayo keluar dari sini." Tolong tenanglah." Teman-temannya berusaha menenangkan Do-seok yang sedang marah. Sun Baenim, aar. Sekilas ingatan Do-seok tentang keluarganya muncul. "Apa kau baik-baik saja?" Terlihat pisau yang jatuh ke lantai. Dan mobil-mobilan polisi di sana. Ketua detektif itu berteriak dengan kencang ke arah Do-seok. "Do-seok, kami tahu bagaimana perasaanmu sekarang. Kita akan membalas Hye Yang dan Jong-soo. Kita akan pastikan bajingan ini dihukum. Itulah kenapa, tolong, tetap di sana Do-seok." Terlihat mulut Do-seok yang mengerutu menahan amarahnya. Teman-temannya pun menyarankan agar Do-seok keluar dari TKP. Terlihat Do-seok yang sedang marah menyingkirkan tangan temannya dengan keras, sampai membuat temannya itu kesakitan. Bergantian teman-teman Do-seok meminta agar dia tetap tenang. Sampai ada
suara perintah untuk membawa pistol taser, pistol untuk melumpuhkan manusia. Akhirnya keributan pun tak terhindar. Sampai-sampai ketua detektif itu menembakkan peluru peringatan, agar Duseok bisa menahan amarahnya. "Duseok, jika kau mendekat sekali lagi, aku akan menembakmu," kata ketua detektif itu sambil menodongkan pistol ke arah Duseok. Tanpa takut Duseok pun berkata, "Tembak aku. Apa yang kau lakukan? Kau harusnya menembak bajingan itu, bukan aku." Ketua detektif itu pun berkata, "Aku tahu itu. Brengsek. Aku tahu. Jika kau tahu, lalu kenapa? Hyeong selalu memperlakukanmu dengan begitu baik," jawab Duseok, terlihat air mata yang menetes ke pipinya. "Kau akan melindungi pembunuh berantai itu yang membunuh Hyeong itu. Duseok, sadarlah. Kita detektif. Kita datang tidak untuk balas dendam. Tidak peduli sampah seperti apa mereka masih punya hak di depan hukum. Meski bajingan itu adalah iblis yang harus dihukum di pengadilan," kata ketua detektif itu. Dengan nada lirih Duseok berkata, "Hukum hanya membatasi penjahat di sel penjara. Kita tidak punya pilihan, ini bagaimana dunia bekerja," saut ketua detektif itu. Dengan ekspresi marah Duseok berkata, "Jika jadi manusia berarti kita harus mematuhi hukum. Maka aku lebih baik tidak jadi manusia." Duseok tolong hentikan, tolong," sambil mengarahkan pistolnya ke Duseok. Dan tanpa rasa takut sekalipun Duseok tetap melangkah maju hingga ketua detektif itu melepaskan tembakan. Sehingga membuat Duseok jatuh. Terlihat ketua detektif itu menangis, sambil berkata, "Maafkan aku Duseok." Waktu Duseok terlatih Tati ingin membunuh Kim Shin. Dia berkata kepada Duseok, "Apa kau tidak ingin jadi manusia?" "Aku juga bukan manusia," Kim Shin berkata kepada Duseok sambil tersenyum ke arahnya, "seperti yang diharapkan dari ayahku," sambungnya. Dengan hati yang marah Duseok pun menjawab, "Aku bukan ayahmu." Selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian? Seru tidak? Tetap stay tune ya.